keluarga Bethany Anointing of East yang diberkati Tuhan. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Saudara, menangkal penyebaran COVID-19 semakin meluas, pemerintah mengimbau untuk menunda semua peribadatan di rumah ibadah. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Saudara, hari ini kasus positif corona Indonesia kembali mencatat rekor naik lebih dari 5.000 kasus. Aduh, nggak berani deh. Beneran nih, kita belum bisa ibadah ke gereja dulu. ya, Kayaknya biasa. jangan dulu deh. Aduh, nggak bisa gereja ketemuan di gereja dulu. Nggak bisa pelayanan lagi Lagi dong. pandemi gini gimana? Aplikasi yang bisa buat video call bareng-bareng itu ya. Seneng banget ya sekarang juga Keren ada Zoom banget ya. fellowship. Kita jadi bisa ketemuan Ibadahnya tiap terus hari. firmannya juga semakin menguatkan. Kita Kita makin bisa mudah tiap menjangkau hari loh. jiwa-jiwa. Semangat. Kami dari keluarga Bapak Irwan Sutanto. Salam, saya Bu Cincin dari Kota Medan. Salam, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan saya, nama Haryanto, asal Solo. Saya Susana dari Gianyar, Bali. Saya Joko Widodo. Dan saya Widi. Ini istri saya, Englin. Saya mengetahui Zoom Bethany Anointing of East dari Pak Andreas Kurniawan. Kami tahu Zoom fellowship doa dari Bapak Andreas Kurniawan. Saya ikut Zoom Fellowship dari Gereja Bethany Anointing of East diajak oleh adik ipar saya, Ibu Meli Kesumo. Setiap malam saya dapat mengikuti fellowship yang diadakan oleh Gereja Bethany AOE. Diinformasikan oleh Ibu Meli Kusumo. Saya mengenal Zoom Fellowship Bethany AOE dari adik saya, yaitu istri dari Bapak Pendeta Yohanes Panjaitan. Kami bertiga tahu fellowship dari Pak Gem. Setelah kami ikut fellowship doa, kami diberkati dengan firman-firmannya dan iman kami dibangun dan kami tentunya bertemu dengan sahabat-sahabat kami. Kita dapat belajar lebih dalam tentang firman Tuhan dan iman kita bertumbuh hari demi hari untuk mengenal akan kebenaran firman Tuhan dan juga hidup kita berubah hari lepas hari dengan kita mendalami firman Tuhan, merenungkan dan juga menjadi pelaku firman. Puji syukur kepada Tuhan, di masa-masa lockdown begini masih ada jalan untuk bisa bersekutu, bersatu hati, memuji, memuliakan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Iman saya terus bertumbuh dan saya betul-betul sangat diberkati. Apabila saya tidak mengikutinya sehari saja, dalam sehari ini ada sesuatu yang kurang. Dan Zoom Fellowship ini menumbuhkan iman percaya saya, sehingga dalam setiap masalah apapun yang saya hadapi, setelah saya mengikuti Zoom Fellowship, membuat hati saya tenang menghadapi semua apapun itu. Kami rajin ikut fellowship
karena sangat bermanfaat, khususnya mengenai firman-firmannya yang sangat cocok sekali dengan pengalaman hidup keluarga kita. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Shalom. Shalom semuanya. Yang dikangenin itu ibadah bersama di hari Minggu. Rindu melayani dalam ibadah minggunya, berkumpul bersama. Kalau aku sih ibadah rayanya. Memuji menyembah Gusti Yesus. Memuji Tuhan bersama-sama. Ibadah rayanya. Mengikuti ibadah raya setiap hari Minggu. Ibadah Minggu dong pastinya. Doa malam. Doa malam. Ibadah malam. Doa malam. Family altar. FA-nya dong. FA bersama. FA. Pada saat kita berkumpul, mau berdoa bersama, akan dimulainya ibadah raya. Dalam ketika selesai ibadah, kita ada acara makan bersama. Berkumpul lagi lah seperti semula, bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kebersamaan ya. Biasanya kami siang setelah makan siang sambil kita istirahat. Kita bisa makan bersama. Berfellowship bersama-sama. Akan makan bersama, ketawa-ketawa bersama, seru banget. Ingin ketemu sama teman-teman yang lama nggak pernah ketemu. Bisa berinteraksi langsung dengan saudara-saudara terkasih. Kangen ketemu temannya, kangen ketemu jemaatnya, kangen berhubungan berinteraksi langsung. Kalau aku sih kangen banget sama PW-nya. PW-nya itu kayak ngangenin banget gitu. Terus doa pengerja. Doa pengerja lah. Kangen jualan. Oh iya jualan, iya bener. Garage sale. Oh ya satu lagi, senyumnya Bapak Gembala. Bikin sukacita. Keren. Saat acara ulang tahun gereja. Hari ulang tahun gereja. HUT dan Natal gereja. Ibadah Natal. Di perayaan Natal. Dulu som. Ketika kami boleh menyelesaikan som dan di wisuda. Pas kelulusan som dong, the best. Karena firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan yang sungguh dahsyat, luar biasa. Banyak saya bertumbuh dalam pengajaran dan pendidikan yang ada di sekolah. Dalam hidup ini memang ada tantangan, memang ada masalah, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu menyertai, bahkan Tuhan memberi kekuatan dan kemenangan. Bukan kebetulan ulang tahun saya dengan Bapak Gembala hanya beda 1 hari. Dan itu pada akhirnya setiap tahun harus kami rayakan bersama-sama. Karena apa? Hanya beda 1 hari. Saya tanggal 5 Februari, Bapak Gembala tanggal 6 Februari. Luar biasa, itu semua karena kebaikan Tuhan. WPI. Ketika anak kami, Matias Ejer Raja Sinitonga, boleh dibaptis. Saat pengurapan, pada saat Bapak Gembala mengurapi tangan di atas kepala Bude, Bude merasakan jamahan Tuhan yang begitu kuat. Setelah itu Bude merasakan semua beban berat yang Bude rasakan diangkat oleh Tuhan Yesus. Sonari, Sian Hami, keluarga pendeta Panjaitan mengucapkan selamat ulang tahun tu gereja nami di pasu-pasu Tuhatan mulai sonari tu salililingna. Amin. Sugeng ambawarso engkang kaping gangsal welas Gereja Betani Indonesia Anointing Office. Tuhan Yesus memberkati. Sugeng ambawarso kaping gangsal welas Gusti Yesus maringi berkat. Engkang ke gangsal welas taun. Mugi-mugi Bapak Gembala, Pak Pendeta Andreas Kurniawan sekeluarga dipun paringin kaberkahan, kesehatan. Sugeng ambawarso kagem Gereja Betani Indonesia Anointing Office. Maka Tuhan pakalawiran Betani Anointing Office. Maka rasi tahun 95. Matur soka, wo maka teketer.
Makarani angkasalen siopo wananakas. Asalen siampu. Sugeng ambawarsa Gereja Betani AOE ingkang kaping gangsal welas berkah dalem. Sugeng ambal warso dari Gereja Betani AOE ingkang kaping gangsal welas Gusti Yesus berkahi. Sugeng ambal warso buat Gereja Betani yang ke-15, sukses selalu. Horas Jalaga Betu Hita Sudei. Horas. Gefeliciteerd met het verjaardag van de kerk, Gereja Betani, die Anointing of East, die al 15 jaar is. Selamat ulang tahun yang ke-15 Gereja Betani AOE. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Gereja Betani Anointing Office Indonesia yang ke-15 tahun. Selamat ulang tahun kepada Gereja Betani Anointing Office yang ke-15. Selamat ulang tahun yang ke-15 Betani Anointing Office. Happy anniversary untuk Betani Anointing of East yang ke-15. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Betani Anointing of East yang ke-15 tahun. Selamat ulang tahun ke-15 Betani AOE. Tuhan Yesus memberkati. Happy anniversary Gereja Betani Anointing of East. Selamat ulang tahun Gereja Betani AOE yang ke-15. Maju terus Gereja Betani Anointing of East. Tetap semangat dan terus berjuang sampai akhir tujuan. Haleluya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Haleluya. Okay, we ready? Yeah. 1. Shalom. Halo. Wah, hari ini ramai ya. Ada apa nih? Hari yang spesial dong. 1, 2, 3. Happy anniversary Betani AOE. Yang ke-16. Hari ini ada yang berbedanya pasti ya. Iya dong, ada PW yang spesial. Ada spesial juga. Terus, lu jangan spoiler dong. Intinya kita bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan selama 16 tahun ini pastinya. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersuka cita pada hari ini kita diberi kesempatan untuk merayakan hari ulang tahun Gereja Betani Indonesia Anointing of East yang ke-16. Kita percaya ini semua hanya karena kasih, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Mari kita datang dengan kesungguhan hati. Kita bersyukur. Biarlah Tuhan yang beracara pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi gereja-Mu ini selama 16 tahun ini ya Bapa. Kami boleh ada sampai saat ini. Semua hanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, terus pimpin kami. Agar semua yang kami perbuat semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
memulihkan hidupku, jadikan baru. Hormat bagi namamu, tak berubah kasih-Mu Bapa, takkan usang ditelan masa. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, takkan pernah berubah. Kasih-Mu di hidupku, kasih-Mu Bapa, memulihkan hidupku, jadikan aku serupa gambaran-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu Bapa, mengubahkan hidupku, jadikan baru. Hormat bagi namamu, tak berubah kasih-Mu Bapa, takkan usang ditelan masa. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, takkan pernah berubah. Tak berubah kasih-Mu Bapa, takkan usang ditelan masa. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, takkan pernah berubah. Tak berubah kasih-Mu Bapa, tak berubah kasih-Mu Bapa, takkan usang ditelan masa. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, takkan pernah berubah. Tak berubah kasih-Mu Bapa, takkan usang ditelan masa. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, takkan pernah berubah. Kasih-Mu di hidupku, kasih-Mu di hidupku. Kami berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih atas penyertaan. Hanya Engkau yang dapat memulihkan, mengubahkan kehidupan kami. Mana yang sudah merasakan kasih Tuhan, angkat kedua tangan kita, nyatakan kasih-Mu. Tak berubah kasih-Mu Bapa, takkan usang ditelan masa. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, takkan pernah berubah.
hidup kami ya Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan-Mu selain melalui pujian, penyembahan kami. Engkau mulia, Engkau kudus ya Bapa. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau. Mulia, mulialah Tuhan. Mulia, mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulia, mulialah Tuhan. Kudus Kau Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Mari kita muliakan. Mulia, mulialah Tuhan. Mulia, mulialah Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu. Mulia, mulialah. Sungguh Kau kudus ya Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kudus. Mari angkat kedua tangan kita tinggi, muliakan Dia. Mulia, mulialah Tuhan. Kau sungguh mulia. Mulia, mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulia, mulialah Tuhan. Segala yang bernafas, segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulia, mulia. Biarlah yang segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulia, mulialah Tuhan. Mari beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita atas penyertaan Tuhan selama 16 tahun ini. Haleluya. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermasmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada.
cinta seperti-Mu ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Kita bersorak bagi Tuhan. Dengarlah lagu, nyanyikan pujian. Bersuka bagimu, oh Yesus. Dengarlah laguku, naikkan pujian. Bersuka bagimu, oh Yesusku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah mana cintanya, cinta seperti-Mu. Mari dengan gaya, lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti. Mari lambaikan tangan kita pujikan. Lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah kami temukan Tuhan cinta seperti-Mu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, terima kasih ya Tuhan. Cinta seperti-Mu Tuhan. Cinta seperti-Mu. Oh, mari sekali lagi kita pujikan. Cinta seperti-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita yang sungguh mengasihi kita. Haleluya. Saat ku berada dalam hadirat-Mu, ku rasa damai hatiku, sadari kasih-Mu melimpah atasku, ya Bapa, ku bersujud. Waktuku bersujud, naikkan doaku, ya Bapa, ku percaya segala khawatirku ku serahkan ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Apapun yang Kau beri, semua
Yesus, nyatalah dalam segala hidup. Sekali lagi katakan dengan iman. Apapun yang kau beri, semua terbaik bagiku. Karyamu yang ajaib, Yesus, nyatalah dalam segenap hidup. Nyatalah dalam segenap hidup. Nyatalah dalam segenap hidup. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Dan di dalam hadirat Tuhan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, kita mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Amin, haleluya. Berapa banyak di antara saudara yang bersyukur, yang bersuka cita untuk hari yang Tuhan jadikan bagi kita pada hari ini. Boleh lambaikan tangan saudara kepada Tuhan. Beri dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Karena itu marilah kita bersorak-sorak dan kita bersuka cita karenanya. Amin. Hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, puji nama Tuhan, kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun yang ke-16 Gereja Betani Indonesia Anointing of East. Ada begitu banyak peristiwa yang telah kita jalani bersama-sama, baik itu suka maupun duka. Ada kalanya gelak tawa terlepas dari mulut kita, tapi ada kalanya juga kita mengalami cucuran air mata. Namun melalui itu semua saudaraku, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan. Hari yang spesial ini saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita juga akan menerima berkat yang spesial. Haleluya. Kita akan mendengarkan pesan-pesan dari para pemimpin Gereja Betani Indonesia dan juga rekan-rekan sejawat, baik itu para koordinator daerah maupun gembala-gembala jemaat yang akan disampaikan kepada kita sekalian. Mari saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita sama-sama untuk kita menyimak apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ini. Selamat menyaksikan. Shalom. Kami dari Jemaat Gereja Betani House of Glory mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Betani Anointing of East Jakarta yang ke-16. Saya percaya selama 16 tahun Bapak Pendeta Andreas Kurniawan melayani, ada dukanya, dan saya percaya juga ada sukanya. Ada kesulitan, ada masalah. Saya juga percaya pasti ada terobosan. Karena gereja ini, gereja yang disertai oleh Tuhan. Saya percaya kalau gereja ini makin hari, makin bersatu di dalam rumah tangga, dan makin hari, makin solid di dalam rumah tangga Jemaat Anointing of East Jakarta, saya percaya gereja ini akan menjadi dewasa. Gereja ini akan dipakai Tuhan. Gereja ini akan menjadi mercusuar. Gereja itu akan menjadi dampak karena kesuksesan, keberhasilan dimulai dari rumah tangga. Setiap rumah tangga yang solid, ada damai sejahtera, ada hadirat Allah, dan ada mujizat. Jika seluruh rumah tangga di dalam gereja ada damai sejahtera dan ada hadirat Allah, saya percaya gereja Betani
Anointing of East akan menjadi terang yang ajaib dan menjadi dampak bagi masyarakat. Selamat ulang tahun yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Shalom para jemaat dari Betani Anointing of East yang ada di Jakarta. Saya selaku Ketua Sinode Gereja Betani Indonesia, Pendeta Freddy Riva, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16. 16 tahun adalah usia akil balik. Kalau itu merupakan usia manusia, untuk seorang cowok pasti ingin tahu sejauh mana yang namanya cewek. Demikian juga kalau itu usia seorang cewek, tentunya ada sesuatu hasrat ingin tahu lebih dekat bagaimana yang dinamakan oleh seorang cowok. Namun kalau untuk gereja, 16 tahun adalah waktu yang sudah kita bisa ingin tahu lebih jauh tentang siapa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Kepala Gereja. Bahkan kalau kita lebih dewasa lagi, kita akan tahu bahwa Kristus tidak sekedar sebagai Kepala Gereja, tapi Kristus juga sebagai mempelai yang akan bersanding bersama kita sebagai mempelai wanita, yaitu gereja-gereja Tuhan. Saya ucapkan dan saya pesankan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, dari jemaat Betani Anointing of East, bertambahlah dewasa, bertambahlah mengenal kepada Tuhan Yesus, berjemaatlah sampai mencapai satu fokus pengetahuan tentang Allah di dalam Tuhan Yesus, sehingga ketika nama Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun, selamat melayani, dan Tuhan Yesus pasti beserta Anda sekalian. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Kami dari Jemaat Gereja Betani Indonesia di Manado, Wania Plaza, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 buat Gereja Betani Anointing of East yang ada di Jakarta bersama dengan Bapak Pendeta Andreas Kurniawan. Kalau Tuhan sudah menolong selama 16 tahun perjalanan, maka Tuhan yang sama terus akan melengkapi. Dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 dan 2, Tuhan melengkapi dengan tenaga dan kuasa. Tuhan berikan kita semua otoritas sehingga terus bisa bertumbuh jemaat Tuhan, bisa terus bermultiplikasi. Dan Tuhan pakai semua untuk menjadi berkat mulai dari kota, bangsa-bangsa, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami turut bersyukur dan bersuka cita mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday yang ke-16. Tuhan memberkati, shalom. Shalom, saya Pendeta Bambang Enggi, Gembala Sidang dari Gereja Betani Salatiga dan menjadi anggota Dewan Rasuli Sinode Gereja Betani, ingin menyampaikan selamat ulang tahun untuk Gereja Betani Anointing of East di Jakarta yang dikembalakan oleh Bapak Pendeta Andreas Kurniawan. Di usia yang ke-16 ini, biarlah Gereja Betani Anointing of East di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Andreas Kurniawan akan semakin dipakai Tuhan, semakin bertumbuh, jemaatnya semakin cinta Tuhan, semakin bersatu, dan saya percaya hari-hari ke depan jemaat ini akan dipakai Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Gereja Betani Anointing of East, dan kiranya Tuhan memberkati. Amin. Shalom, saya Pendeta Henry Susanto dengan Ibu mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-16 Gereja Betani Anointing of East, Jakarta. Doa kami, Bapak Gembala bersama dengan keluarga,
serta jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terus dibimbing, diberkati lewat gereja Bethany Anointing of East Jakarta, akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin melayani, semakin cinta Tuhan. Dan saya percaya gereja Bethany Anointing of East Jakarta semakin diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Terutama saya juga ucapkan para full-timer, para lewi, para pengerja, semuanya tetap semangat dan melayani dengan luar biasa agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan berkenan. Shalom, kami dari Bethany Banjarmasin, saya Pastor Steve. Saya Pastor Wira. Kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 bagi Bethany Anointing of East. Semoga bertambah dahsyat di dalam setiap pelayanannya, dan jemaat dan pengerja bersatu semakin membawa tinggi nama Tuhan, Semakin mengasihi Dia, semakin mengenal Dia, dan kita sama-sama terus memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Haleluya. Shalom, jemaat Gereja Bethany Senayan Jakarta Anointing of East. Saya bersama dengan keluarga dan seluruh pengurus dan jemaat Gereja Bethany Kendari mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16. Doa kami kiranya Tuhan Yesus senantiasa menambah-nambahkan dengan anugerah dan rahmat-Nya untuk terus bertumbuh dan berbuah semakin lebat menjadi gereja yang kuat dan diberkati Tuhan. Akhirnya Roma 15 ayat yang ke-13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus yang kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Shalom, jemaat Gereja Bethany Anointing of East Blok M Square. Selamat ulang tahun yang ke-16 juga kami ucapkan untuk Bapak Pendeta Andreas. Maju terus melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat gereja boleh diberkati semuanya, ya, hari-hari yang akan datang sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Bethany AOE ke-16, semakin sukses memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bethany Anointing of East yang ke-16. Kiranya Tuhan Yesus selalu melimpahkan kasih karunia kepada seluruh pengerja dan jemaat. Biarlah pelayanan Bethany AOE boleh menjadi berkat untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Selamat ulang tahun Gereja Bethany AOE yang ke-16. Maju terus dalam Tuhan Yesus. God bless you. Puji Tuhan, itulah tadi penayangan video pesan-pesan yang disampaikan oleh para pemimpin Gereja Bethany Indonesia dan juga rekan-rekan sejawat, para koordinator daerah dan juga gembala-gembala jemaat.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa poin-poin penting yang saya catat sementara saya mendengarkan, menyaksikan video yang ditayangkan tadi. Poin penting yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Rasuli Gereja Betani Indonesia, yaitu Pendeta Dr. Willy Yosef Chandra. Ada 2 poin penting di sana, yaitu teruslah menjadi gereja yang dipimpin oleh Tuhan. Artinya saudaraku, tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Kalau 16 tahun kita boleh lewati dengan mengandalkan Tuhan, begitu juga dengan tahun-tahun yang akan datang. Tidak pernah berubah, jangan pernah berubah, tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Poin yang kedua adalah bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa rohani, sehingga pada akhirnya menjadi keluarga yang dewasa rohani, dan akhirnya menjadi gereja Tuhan yang dewasa rohani. Puji nama Tuhan. Artinya saudara dan saya, kita harus terus menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki sorgawi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Itu poin-poin yang disampaikan oleh Ketua Dewan Rasuli Gereja Betani Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Willy Yosef Chandra. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Willy Yosef Chandra yang sudah menyampaikan pesan-pesan yang begitu luar biasa buat hari ulang tahun Gereja Tuhan, Gereja Betani Indonesia Anointing of East. Nah, berikutnya saudaraku dikasih oleh Tuhan, poin-poin penting yang saya catat dari Bapak Ketua Umum Gereja Betani Indonesia, Bapak Pendeta Zakaria Freddy Rifa. Ada 3 poin penting yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah semakin dewasa secara rohani. Puji nama Tuhan. Ya, dewasa secara jasmani itu memang akan terjadi ya dengan bertambahnya usia. Tetapi saudaraku, kedewasaan rohani itulah keputusan kita ketika kita mau mengenal akan Dia lebih dan lebih lagi. Puji Tuhan. Yang kedua, semakin mengenal akan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Zakaria Freddy Rifa, Bapak Ketua Umum Sinode Gereja Betani Indonesia, untuk doanya, untuk ucapan selamat yang diberikan kepada kami semua, dan tentu saja pesan yang begitu luar biasa. Tuhan memberkati. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin Gereja Betani Indonesia dan juga para koordinator daerah serta gembala-gembala jemaat yang telah menyampaikan ucapan selamat, doa, dan juga pesan-pesan yang sangat berharga bagi kami di hari ulang tahun yang ke-16 ini. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya hari ulang tahun yang ke-16 daripada Gereja Betani Indonesia Anointing of East ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku sekalian. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan renungan di hari ulang tahun ini, mari kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Lagu ini atau pujian ini diberikan oleh Tuhan beberapa tahun yang lalu sebagai jawaban doa yang kita naikkan kepada Tuhan, yang akhirnya melalui pujian ini kita diteguhkan, kita dikuatkan untuk menjalani hari-hari kita selanjutnya. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini, Aku Percaya. Yang tak pernah tinggalkan aku, menghadapi gelombang dalam kehidupan.
Yesus kau selalu sertaku. Tuhan Engkaulah kekuatanku, yang tak pernah tinggalkan aku. Menghadapi gelombang dalam kehidupan, Yesus kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Tuhan Engkaulah kekuatanku, yang tak pernah tinggalkan aku. Menghadapi gelombang dalam kehidupan, Yesus kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Allah Maha Kuasa. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Yesus kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Allah Maha Kuasa. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 16 tahun usia gereja kita. Bukan waktu yang sebentar. Dan banyak musim yang telah kita lewati, kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Musim boleh saja silih berganti, tetapi iman, harap, dan kasih harus tetap kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Lah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita. Yang percaya katakan,
Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Dia Tuhan atau kurios, artinya Dia pemilik hidup kita. Dan yang kedua, Dia penguasa tunggal atas hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesadaran penuh bahwa Dia adalah pemilik kehidupan kita akan membuat kita tenang di dalam menjalani kehidupan ini. Apapun peristiwa yang harus kita lewati, kita akan tenang karena ada pemilik yang menjamin, yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Ya, Dia memelihara, Dia menjaga kita dengan begitu sempurna. Jika ada di antara saudara yang hari-hari ini hidup sedang tidak tenang, sedang khawatir, cemas, ketakutan, ingatkan kepada diri saudara bahwa ada Tuhan. Dia pemilik hidup saudara. Dia yang menjaga, Dia yang memelihara, Dia yang memimpin saudara untuk menuju kepada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Haleluya. Yang kedua, kesadaran penuh bahwa Dialah penguasa tunggal atas kehidupan kita akan membuat kita hidup tidak sembarangan lagi, tidak seenaknya sendiri lagi, melainkan kita akan melakukan segala perintah-perintah Tuhan dan kita menggenapi seluruh kehendak-Nya. Jadi jika ada hari ini di antara saudara yang sedang hidup di luar kehendak Tuhan, sedang melakukan banyak sekali pelanggaran dan dosa-dosa, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan dan lakukanlah segala perintah-perintah Tuhan, genapi seluruh kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Ingat, Dia adalah pemilik hidup kita, Dia adalah penguasa tunggal atas kehidupan kita. Baik saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekarang kita akan sama-sama membaca dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau dalam terjemahan King James disebutkan, to everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita cermati ayat Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama ini. Kata masa di dalam ayat tersebut itu berasal dari bahasa Ibraninya zema. Zema itu punya arti begini saudaraku, waktu atau musim yang telah ditentukan. Ya, a set time, appointed time. Jadi sebuah waktu atau musim yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, jadi untuk segala sesuatu dalam hidup ini, firman Tuhan berkata, sudah ada waktu atau musim yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang terjadi begitu saja, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ada waktu, ada musim yang sudah diset oleh Tuhan, di-appointed, ditentukan oleh Tuhan untuk hal itu terjadi. Nah, kata waktu di dalam ayat tersebut itu berasal dari bahasa Ibraninya yaitu et. Nah, kata et di sini punya arti pertama adalah pengalaman dan yang kedua adalah keberuntungan, saudaraku. Nah, kalau kita perhatikan dalam King James Version tadi dikatakan apa? To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. Ya, dikatakan ada purpose, ada tujuannya. Apa itu tujuan? Apa itu purpose? Ternyata saudaraku, kalau saya periksa di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata purpose atau tujuan itu menggunakan kata kevet. Ya, kata kevet ini memiliki arti kegembiraan, ya, sukacita, kebahagiaan. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya pleasure, ya, delight. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita membaca Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama ini, kita dapat menyimpulkan bahwa firman Tuhan berkata pada setiap waktu atau musim yang telah ditentukan selalu ada pengalaman dan keberuntungan yang mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan bagi kita. Yang percaya katakan amin, haleluya. Yang percaya beri dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam hidup kita, saudaraku, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, secara serampangan saja. Tidak. Melewati musim demi musim, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada rencana Tuhan di sana. Ada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Memang kekasih Kristus, untuk bisa melewati musim yang terus berganti, itu dibutuhkan yang namanya kerelaan hati. Ya, dibutuhkan yang namanya pemahaman. Ada waktunya kita menerima, tapi ada waktunya juga kita harus melepaskan. Ada waktunya kita menanam, ada waktunya mencabut yang ditanam. Nah, persoalannya di sini. Banyak sekali orang percaya, ya, itu sukar untuk menerima perubahan-perubahan ini. Orang merasa berat untuk melepaskan. Padahal sebetulnya tujuan Tuhan membuat itu lepas dari kehidupan kita karena Tuhan mau menggantikan dengan hal-hal yang jauh lebih besar lagi. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini memang seringkali sukar. Karena apa, saudaraku? Manusia cenderung menyukai yang namanya zona nyaman, ya. Apalagi kalau itu sudah sesuatu yang sangat nyaman, ya. Hal itu merupakan sesuatu yang cocok, yang pas dengan apa yang kita sukai, maka kita akan sukar sekali untuk keluar dari sana. Tetapi ketahuilah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab atau firman Tuhan mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada saudara dan saya, bahwa Tuhan kita selalu membawa umatnya keluar dari zona nyaman. Amin. Untuk apa? Untuk menerima hal-hal yang jauh lebih besar lagi, untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang lebih hebat lagi yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, bagi umat Tuhan. Nah, kekasih Kristus, kalau kita baca di Alkitab, kita akan menemukan, ya, orang-orang yang dipanggil keluar, ditarik keluar dari zona nyaman mereka. Abram contohnya, dari Ur Kasdim, ya. Di sana dia salah satu konglomerat, ya, orang yang sangat kaya, tapi tiba-tiba Tuhan memerintahkan untuk dia meninggalkan itu semua, keluar dari Ur Kasdim, dari tempat keluarganya, menuju ke tanah yang akan diberikan Tuhan. Di mana? Tidak tahu, tapi dia dibawa keluar dari sana, dan Abraham taat dan setia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya ia sampai di tanah yang berlimpah air susu dan madunya. Tokoh yang kedua sebagai contoh adalah Yusuf. Dia adalah pangeran di rumah ayahnya, yaitu Yakub atau Israel. Anak kesayangan, dia mendapatkan jubah yang terbaik, dia mendapatkan segala sesuatu yang terbaik. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membawanya keluar dari sana, dibawa ke Mesir melalui perjalanan yang sangat menyakitkan. Tetapi pada akhirnya dia menjadi wakil daripada Firaun, yang pada akhirnya dia menjadi penyelamat bagi keluarga Yakub atau Israel. Contoh lain lagi adalah Musa. Musa dipanggil oleh Tuhan keluar dari zona nyamannya, yaitu istana putri Firaun yang telah menjadi orang tua angkatnya. Dan dia harus mengemban tugas sebagai pemimpin para budak, pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dia keluar dari zona nyamannya, tapi untuk mengalami hal-hal yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar yang Tuhan sudah sediakan baginya. Contoh lain lagi Nehemia. Dia adalah juru minuman Raja Artasasta dari Kekaisaran Persia. Hidup nyaman di istana, dipercaya oleh raja. Tapi satu ketika Tuhan bawa dia keluar, kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk membangun tembok Yerusalem yang telah roboh. Banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak masalah. Tetapi melalui peristiwa itu dia mengalami pembelaan-pembelaan Tuhan, peristiwa-peristiwa hebat yang Tuhan sudah sediakan baginya.
Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, Alkitab atau firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang selalu membawa umatnya keluar dari zona nyaman untuk memberikan kepada mereka pengalaman-pengalaman hebat, untuk memberikan kepada mereka hal-hal yang jauh lebih besar lagi daripada sebelumnya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena itu dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, jangan pernah kita menjadi kaget atau menjadi takut ketika Tuhan membawa kita memasuki pengalaman-pengalaman yang baru, mengalami hal-hal yang baru. Saya mau beritahu, ikuti saja kehendaknya Tuhan. Amin. Ingat, Dia adalah pemilik hidup kita, Dia adalah penguasa tunggal atas hidup kita. Kita hanya tunduk, taat dan setia saja kepada Dia. Ingat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dia bertanggung jawab. Dia yang menjaga dan memelihara setiap kita. Saya mau berkata di hari yang luar biasa ini, selamat ulang tahun yang ke-16 Gereja Betani Indonesia Anointing of East. Biarlah berkat Tuhan terus melimpah atas seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, para pengerja yang ada, terus dipimpin oleh Tuhan, terus dituntun oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terus semangat di dalam Tuhan dan semangat terus mengikuti seluruh kehendak Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kepadamu untuk perjalanan 16 tahun yang kami lewati, yang kami jalani bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami sudah melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Kami percaya di setiap waktu, di setiap musim yang telah Engkau tentukan, selalu ada pengalaman-pengalaman dan keberuntungan yang mendatangkan kegembiraan, sukacita dan kebahagiaan bagi kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami terus dalam perjalanan ke depan sampai seluruh rencana-Mu, seluruh kehendak-Mu digenapi atas gereja-Mu ini, atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun berada, dengan sukacita yang melimpah, dengan damai sejahtera, serta segala apa yang dibutuhkan oleh mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Praise and worship-nya seru ya. Medley semua gitu lagu dari album Baptislah. Iya, sangat memberkati. Banyak juga loh. Mari kita bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan selama 16 tahun ini. Aku mau tanya dong, apa satu kata yang paling menggambarkan Betani AOE di tahun ini? Relationship. Friendly. Setuju, tapi jangan juga sih. Different. Seru. Amazing. Comforting dong. Relationship. Kekeluargaan. Setuju. Setuju banget. Friendly. Asik juga. Tangan nih jadinya. Iya, tangan. Bermakna. Melekat kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya. Setuju banget. Biarlah di tahun 2022 ini kita bisa ibadah offline lagi. Wah, setuju tuh. Terus semangat melayani Tuhan. Semakin berkembang. Semoga semakin banyak jiwa-jiwa baru. Iya, semoga Gereja Betani bisa semakin dikenal banyak orang. So the church will touch more people's heart about God. Ibadah offline lagi. Iya sih. Makanya ibadah offline lagi, bisa kumpul bersama lagi. Setuju. Kan asik ibadah bareng-bareng ya. Iya, kita jadi bisa beraktivitas bareng dengan lancar di tahun 2022. Terus bertumbuh bersama dong. Dan juga terus dengan firman Tuhan. Semoga gereja ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga Gereja Betani bisa semakin diketahui banyak orang dan terus memberitakan Injil Tuhan. Ya, supaya semakin berkembang dan merangkul banyak jiwa baru.
dan gereja-gereja di Indonesia terus bisa melakukan panggilannya untuk menyebarluaskan firman Tuhan. Masa cuma youth doang sih? Kita tanyakan ke yang lain juga yuk. Kekeluargaan, persaudaraan, kehangatan, relationship, keunitian, bertumbuh, dikuatkan, rindu, kangenin, Luar biasa. Semangat. dahsyat. Harapan kami bagi Gereja Betani Indonesia Anointing of East di tahun 2022. Harapan kami untuk Gereja Betani AOE di tahun 2022 ini adalah Harapan kami di tahun 2022 semakin maju, terus maju. semakin bertumbuh, Semakin bertumbuh dalam kasih Yesus. Betani Anointing of East semakin maju dan semakin bertumbuh. I love you. Gereja Kristus semakin bertumbuh dan hidup mereka semakin melekat di dalam Tuhan. semakin melekat kepada Tuhan. Kita maju di dalam Tuhan dan menjangkau lebih banyak orang. Gereja memenuhi panggilannya untuk memulihkan hubungan antar keluarga dan memenangkan banyak jiwa melalui family altar. membangunkan jiwa. Pasti bisa membawa jiwa-jiwa baru. Terus membangun hubungan antara jemaat kepada jemaat yang lain, keluarga kepada keluarga yang lain, dan akhirnya Tuhan sendiri yang terus dimuliakan, di mana kita membangun hubungan relationship semakin indah, semakin dalam. Agar bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi. Selalu diberkati dengan berlimpah-limpah. Gereja Betani AOE segera dibuka dan menjadi berkat banyak orang. Semoga cepat ibadah offline supaya bisa kembali beribadah offline. Happy anniversary Betani AOE yang ke-16. 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 Happy anniversary yang ke-16 Gereja Betani AOE. Happy anniversary ke-16 Betani AOE. Happy anniversary. Happy anniversary Betani AOE yang ke-16. Sugeng Abalwarso ingkang kaping 16 Gereja Betani Indonesia Anointing of East. Mugi taun enggal mangke taun 2021 dados taun pemulihan kangge keluarga besar Gereja Betani Indonesia Anointing of East. Dirgahayu Gereja Betani AOE, tetap jaya dan sukses. Happy birthday Betani ke-16. Happy birthday. Gereja Betani Anointing of East yang ke-16 tahun. Selamat ulang tahun Betani AOE yang ke-16. Selamat ulang tahun Betani AOE yang ke-16. Selamat ulang tahun ke-16 Betani Anointing of East. Selamat ulang tahun ke-16 Betani AOE. Selamat ulang tahun Betani AOE ke-16. Jalan-jalan ke Pasar Kenari. Cakep. Pulangnya beli cakwe di Monas. Happy anniversary Betani AOE yang ke-16. Cinta kasih. Love you. I love you. Tuhan Yesus memberkati. 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 Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama meniup lilin secara virtual. Are you ready guys?
Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya panggil lebih dulu Ibu Gembala untuk bersama-sama ke depan, dan kita akan meniup lilin virtual kita bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan meniup lilin virtual ulang tahun ke-16 Gereja Betani Indonesia Anointing of East. Kita akan hitung sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, menyertai, memimpin kita menuju hari-hari yang akan datang. Haleluya. Mari saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah hari ulang tahun ini. Kita sama-sama akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Kau menerimaku apa adanya, membuatku semakin terpesona. Kau angkatku jadi anakmu. Sungguh cintamu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Semakin terpesona. Kau angkatku jadi anakmu. Sungguh cintamu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian,
cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah